Buku harian rahasia Rosel Gustav. Kaisar Rosel. Memang, hanya hal-hal seperti itu yang layak menjadi perhatian dari sosok besar seperti Tuan Fuld. Audrey pertama kali terkejut sebelum akhirnya dia menyadari bahwa itu bukanlah hal yang mengejutkan. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Rosel pernah melihat Blasphemy Slate. Dikatakan bahwa kartu-kartu rahasia yang ia ciptakan menyembunyikan 22 jalan ilahi. Ini adalah sesuatu yang mana setiap Beyonder urutan tinggi pasti akan menaruh perhatian. Buku harian, itu buku harian, Alger sedikit mengernyit ketika dia dengan tajam memperhatikan berita gembira ini. Barang yang ditinggalkan oleh Rosel Gustav telah dideskripsikan oleh Tuan Fuld sebagai buku harian. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia menentukannya? Bisakah dia tahu cara menguraikan teks rahasia Rosel? Menghadapi pertanyaan The Hanged Man dan mendapatkan efek yang diinginkan, Klein bersandar ke kursinya dan mengunci tangannya. Dia menjawab dengan santai, mari kita memandangnya sebagai buku harian untuk saat ini. Dia tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hal itu. Audrey telah mendengar anak-anak bangsawan lain menyebutkan masalah ini. Namun, dia tidak pernah benar-benar belajar banyak tentang itu. Dengan rasa penasarannya, dia bertanya, dikatakan bahwa buku harian Kaisar Rosel ditulis dalam bahasa samar atau simbol yang dia ciptakan. Ya, jawab Alger sederhana. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah seperangkat simbol unik dari mistisisme. Yang lain percaya bahwa itu adalah hieroglif. Tetapi hingga hari ini, belum ada yang menemukan cara yang benar untuk menguraikannya. Paling tidak, hanya itu yang ku tahu. Dengan mengatakan itu, dia menoleh ke arah Klein dalam upaya untuk mendapatkan konfirmasi atau menunjukkan kecurigaannya. Mereka adalah teks-teks yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, jadi tidak lagi dalam keadaan aslinya. Menurut garis pemikiranmu, bagaimana mungkin itu bisa diuraikan? Klein mempertahankan ketenangannya ketika dia diam-diam tertawa sendiri. Adapun cara menangani simbol-simbol mistisisme, ia langsung memikirkan adegan konyol dan lucu. Mengenakan topi runcing hitam dan jubah panjang, seorang penyihir jahat menarik lengan bajunya untuk mengungkapkan simbol tato di lengannya. Dikatakan bahwa ini adalah simbol dengan kekuatan misterius yang ditinggalkan oleh Kaisar Rosel. Mereka ditulis dalam dua huruf biru besar, huruf Cina sederhana. Joker terbelakang. Ujung-ujung mulut Klein melengkung perlahan saat dia mendapati dirinya dalam suasana hati yang baik. Setelah mendengar deskripsi The Hanged Man, Audrey berkata dengan bingung, kami tidak dapat memahami simbol atau kata-kata, lalu, bagaimana kami menyampaikan informasi kepada Anda, Tuan Fuld, atau apakah kita akan mengirimkannya ke suatu tempat? Ini adalah pertanyaan yang cukup penting, aku tidak memiliki sarana untuk menerima barang secara diam-diam, Klein tidak terburu-buru untuk menjawab. Dia berulang kali melepaskan ibu jari dari tangannya yang saling mengunci sebelum mengetuknya kembali. Segera, dia memikirkan solusi. Karena aku dapat membuat istana dan meja ilahi sesuai dengan keinginanku di sini, apakah mungkin untuk memproyeksikan isi dalam pikiran orang lain di sini? Aku akan mencobanya. Pada saat itu, Audrey dan Alger melihat Tuan Fuld perlahan duduk di tengah kabut tebal keabu-abuan. Nona Justice, mari kita coba. Bayangkan satu paragraf teks dan berikan emosi saat menulisnya dengan cermat. Ya, ambil pulpen di sebelahmu dan tulis di selembar kertas. Sebelum Klein menyelesaikan kalimatnya, Audrey melihat selembar kulit kambing berwarna coklat kekuningan dan pulpen merah tua di depannya. Dia mengambil pulpen dengan penuh rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Sesuai dengan instruksi, dia membayangkan puisi yang pernah ditulis Kaisar Rosel. Jika musim dingin tiba, mungkinkah musim semi masih jauh? Setelah memeriksa teksnya, dia mengambil pulpennya dan mengisinya dengan keinginan untuk memproyeksikannya. Klein merasakan emosi dan menggunakan pulpen sebagai media, dia akhirnya membimbingnya. Begitu Audrey mendaratkan pulpennya, dia melihat garis muncul di perkamen kulit kambing. Jika musim dingin tiba, mungkinkah musim semi masih jauh? Dewi, sungguh menarik, seru Audrey heran sambil merasa sedih. Setelah itu, dia menatap Klein dengan sedikit ketakutan. Tuan Fuld, bisakah Anda membaca apa yang saya pikirkan? Tidak, aku hanya membimbingmu, aku menyederhanakan proses penulisan untukmu dan membuatnya menjadi nampak. Jika kamu tidak ingin mengungkapkannya, tidak akan ada yang muncul. Klein menenangkannya dengan nada rendah. Begitukah, itu artinya kita hanya bisa menghafal simbol-simbol atau bentuk teks yang samar. Lalu, kita bisa menampilkannya secara langsung seperti yang kita inginkan. Audrey menghela nafas lega ketika dia bertanya dalam pencerahan. Ya, jawab Klein, itu bukan metode yang buruk. Nona Justice, jangan meremehkan ingatanmu. Setelah menjadi spektator, kamu akan menerima peningkatan besar dalam aspek ini.
Alger telah menyaksikan semuanya dari samping, sepenuhnya menyadari bahwa The Fool lebih kuat dan misterius daripada yang ia bayangkan. Adapun ingatannya, dia percaya bahwa kemajuan selanjutnya akan meningkatkannya secara memadai. Mengenai hal ini, Audrey mengangguk senang. Anda telah membuatku tenang dengan mengingatkan hal ini. Tuan Hangetman, apakah kamu memiliki panduan lain tentang spektator? Dengan mengatakan itu, dia melihat ke arah kursi kehormatan. Tuan Fool, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikan misi Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak buku harian rahasia Kaisar Rosel. Aku menyebutkan sebelumnya bahwa aku adalah orang yang menyukai pertukaran yang adil dan setara. Pembayaran lanjutan yang kuberikan hanya setara dengan 2 halaman buku harian untuk setiap orang. Jika ada lebih, aku akan memberikan tambahan sebagai gantinya, kata Klein dengan tenang, seolah dia adalah orang dewasa yang tidak memanfaatkan anak-anak. Adapun dari mana pembayaran tambahan bisa diberikan, itu secara alami dari halaman buku harian Kaisar Rosel yang baru diperoleh. Ini membentuk siklus yang baik. Anda benar-benar pria yang murah hati. Alger terdiam selama beberapa detik sebelum sedikit membungkuk dengan tangan di dadanya. Setelah itu, dia berbalik ke Justice dan berkata, biarkan aku tekankan sekali lagi. Seorang spektator akan selamanya menjadi spektator. Aku tahu bahwa banyak penonton senang membayangkan diri mereka sebagai protagonis atau karakter lain. Akibatnya, mereka menanamkan banyak perasaan ke dalamnya, sampai menangis, tertawa, mengamuk, dan menjadi sedih karena drama. Namun, bukan itu yang harus dilakukan penonton. Saat dihadapkan dengan berbagai drama masyarakat dan tokoh-tokoh yang secara sadar atau tidak sadar berperan sebagai karakter tertentu, kau harus mempertahankan sikap menjadi pengamat yang mutlak. Hanya dengan begitu, kamu dapat dengan tenang dan objektif mengobservasi mereka, kau akan menemukan kebiasaan mereka, gerakan khas mereka ketika berbohong, atau aroma gugup mereka. Dari petunjuk-petunjuk kecil itu, kau dapat memahami pikiran mereka yang sebenarnya. Percayalah, semua orang berbeda karena emosi mereka. Mereka akan mengeluarkan hal-hal dan aroma yang berbeda. Namun, hanya penonton sungguhan yang bisa mengendusnya. Begitu kau memasukkan terlalu banyak emosi, pengamatanmu akan terpengaruh. Sensitivitasmu terhadap emosi orang lain akan menyimpang. Audrey mendengarkan dengan penuh perhatian ketika matanya berangsur-angsur cerah. Kedengarannya, sangat menarik. Hati Klein bergerak ketika dia mendengar itu. Persyaratan ramuan spektator ketika diringkas tampaknya menjadi penonton yang benar-benar objektif dan netral. Dalam arti tertentu, itu setara dengan acting. Acting. Apakah ini acting yang dimaksud Kaisar Rosel? Lalu, aku harus bertindak sebagai sir, dan kemudian, cerna ramuan itu sedikit demi sedikit. Tepat saat Klein membenamkan dirinya dalam pemikiran, Alger selesai menjelaskan tuntutan yang dia tahu tentang seorang spektator. Dia menghela nafas sebelum berkata, sepertinya tidak ada yang lain. Mungkin kita bisa mengobrol santai. Kita dapat berbicara tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Mungkin itu adalah sesuatu yang sangat normal bagi Anda, tetapi di telinga orang lain, itu mungkin merupakan petunjuk yang sangat penting. Tentu, Klein membalas dengan cepat dan sedikit mengangguk. Dia sudah berencana untuk mencoba bertindak sebagai sir. Bagaimanapun, sepertinya tidak ada efek negatif dari melakukannya. Lalu, akankah kita mulai denganmu, Tuan Hangetman? Audrey setuju dengan gembira. Alger berpikir sejenak sebelum berkata, perompak terkenal yang menyebut dirinya Letnan Jenderal de Wayfield telah memulai perjalanannya untuk menjelajahi ujung timur Laut Sonia lagi. Oh, pemilik Black Tulip, balas Audrey dengan sebuah pertanyaan setelah beberapa pemikiran. Ya, jawab Alger dengan anggukan. Aku bahkan tidak tahu siapa itu. Klein mendengarkan dengan tenang sementara dia merenungkan berita yang dia rencanakan untuk dibagikan. Itu haruslah menjadi sesuatu yang tidak mengeksposnya, sementara juga memungkinkannya untuk mendapatkan timbal balik. Segera, dia memutuskan. Dia mempertahankan citranya yang tak terduga sebagai The Fool dan membelai sisi meja perunggu dengan jarinya. Menurut apa yang aku tahu, Secret Order telah kehilangan buku catatan keluarga Antigonus. Berita ini tidak hanya diketahui oleh Nighthawk dari kota Tingen. Secret Order dan Beyonders yang memiliki hubungan dekat dengan mereka juga tahu. Buku catatan keluarga Antigonus, Alger mengulangi sebelum tersenyum dengan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa reaksi gereja Dewi Evernight jika mereka mengetahui itu. Kenapa dia menyebut gereja Dewi Evernight? Klein benar-benar merasakan suatu masalah, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya. Itu akan menghancurkan citranya sebagai The Fool yang misterius dan mendalam. Pada saat itu, Audrey bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda penasaran, memangnya apa reaksi khusus yang akan dimiliki gereja Dewi?
Alger tersenyum dan berkata, keluarga Antigonus dihancurkan oleh gereja Dewi Evernight. Aku tidak benar-benar yakin apakah itu terjadi pada akhir zaman keempat atau tahap awal dari zaman sekarang. Ini, pupil Klein mengerut ketika rasa dingin tiba-tiba melandanya. Dari kelihatannya, nilai yang diberikan Nighthawk pada buku catatan Antigonus ini jauh melebihi imajinasiku. Alasan mengapa mereka mencalonkanku sebagai seorang Beyonder yang memiliki kontribusi dan untuk mencegah bahaya bagiku, kemungkinan adalah alasan yang dapat diabaikan, karena mereka berharap agar aku meningkatkan kepekaan rohaniku untuk membantu mereka menemukan buku catatan itu. Ini tidak dirahasiakan oleh Kapten. Dia telah menyebutkannya, tapi aku hanya tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mendengar penjelasan The Hanged Man, Audrey berkata dengan penuh minat, aku tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Baiklah, giliranku. Biarkan aku memikirkan apa yang harus aku bagikan. Dia memiringkan kepalanya dan mengangkat kepalanya dengan tangannya sebelum tertawa. Kemarin, guru etiketku mengajariku cara pingsan dengan elegan tanpa ada jeda. Ini adalah keterampilan praktis yang digunakan di acara sosial untuk menghindari situasi canggung atau orang-orang jahat. Hehe, aku hanya mengatur pikiranku. Yang benar-benar ingin kukatakan adalah bahwa sejak kegagalan pertempuran di pantai timur Balam, Raja, Perdana Menteri, dan Tuan-Tuan berada di bawah tekanan besar. Mereka ingin sekali berubah.